Selamat bertemu lagi. Kali ini saya akan membahas tentang risiko etis dan tanggung jawab inovasi teknologi informasi. Etis berasal dari kata etika. Etika adalah sebuah pemahaman yang didasari oleh moral, budaya, kecerdasan, pengalaman, tata hubungan sosial dari seseorang. Jadi etika antara satu orang dengan orang lain bisa berbeda. Meskipun di dalam satu kelompok yang sama, hal ini bisa disamakan dengan aturan-aturan. Nah, penting untuk bicara tentang etika karena etika bisa kemudian berujung kepada sebuah aturan yang dilindungi oleh pemerintah dan itu kemudian menjadi sebuah sistem hukum yang akan berisiko atau yang akan berdampak kepada seseorang atau teknologi bisa melakukan atau dianggap kesalahan. Nah, perkembangan teknologi, khususnya teknologi informasi, tidak boleh melanggar etika-etika tersebut. Kita bisa mengambil contoh adalah teknologi Google Lens yang pernah diluncurkan oleh Google, ya, pernah diluncurkan. Google Lens ini adalah satu kacamata yang dikenakan oleh seseorang, ya, jadi termasuk teknologi yang dipakai, ya, textwear gitu. Dengan menggunakan Google Lens, maka setiap objek yang dilihat oleh seseorang itu bisa mengetahui data-data dari objek tersebut. Jadi kalau seseorang melihat orang lain, maka dia langsung bisa mengenali atau Google Lens ini memunculkan data tentang orang tersebut. Nah, canggih, ya. Dan sebenarnya kalau dikenakan kepada objek-objek yang biasa, misalkan objek wisata, barangkali itu sangat membantu. Tetapi manakala dia dikenakan kepada objek manusia, maka bisa bertabrakan dengan etika ini, ya, karena tidak semua orang itu ingin dikenal, karena tidak semua orang itu ingin jati dirinya itu tersebar secara mudah. Nah, hal inilah yang kemudian dikritik atau ditolak oleh banyak masyarakat, sehingga akhirnya Google Lens lalu menarik diri, ya, dia kemudian tidak lagi mengembangkan teknologi tersebut. Itu adalah satu contoh bagaimana sebuah teknologi informasi ini pada akhirnya harus berhubungan dengan risiko, ya, tabrakan etika atau mungkin nanti juga tabrakan dengan budaya, sehingga harus dibatalkan atau mungkin tidak jadi diimplementasikan, ya, sampai dengan satu perubahan atau satu aturan muncul sehingga teknologi tersebut layak untuk digunakan, ya. Oke. Nah, kita akan lihat dulu tentang privasi itu. Privasi adalah hak untuk menentukan sendiri informasi apa tentang Anda yang dapat diakses kepada siapa, kapan, dan untuk tujuan apa. Nah, ini dalam kaitan dengan informasi, maka privasi ini adalah tentang apa yang boleh kita beritahukan kepada orang lain, ya. Saudara juga tahu bahwa beberapa orang tidak mau umurnya diketahui, ya. Jadi umur itu dianggap sebagai satu hal yang privasi, tidak perlu orang itu tahu, ya. Tanggal lahir tidak perlu orang itu tahu, ya. Meskipun sisi lain ada orang yang mau atau dengan begitu mudahnya menyebar tanggal lahirnya, karena kalau tahu tanggal lahirnya suatu ketika dia akan diberikan ucapan selamat misalkan. Nah, ini
berbeda-beda, dan itu sah-sah saja ya. Maka karena ini berbeda-beda, oleh sebab itu pembatasan tentang informasi privasi menjadi hak dari individu. Nah, kemudian paradok dari privasi dari kondisi itu akan muncul ya. Satu fenomena di mana penggunaan sosial itu, media sosial maksud saya, mengkhawatirkan privasi, tetapi perilaku mereka bertentangan dengan kekhawatiran itu. Ya, contoh, saat ini kita mengetahui banyak sekali film-film yang dibuat untuk lucu-lucuan dengan berbagai macam aplikasi ya, yang mungkin salah satu yang terkenal adalah TikTok ya. Orang tidak mau jati dirinya itu diunggah, misalkan. Orang tidak mau keberadaannya itu saat ini diketahui ya. Tetapi tidak sadar ternyata dia mengcapture keberadaan dia saat ini ya, menggunakan video, kemudian disebarkan. Nah, ini kan lucu ya. Dia sebenarnya dalam posisi ingin merahasiakan lokasi dia berada, tetapi di tempat itu ternyata dia kemudian mengcapture dan kemudian mempublikasikan. Nah, ini namanya paradok. Mungkin dalam kondisi pandemi ini, meskipun sebenarnya sah-sah saja ya sekarang ini, saudara mengatakan bahwa kamu ada di mana? Saya sedang ada di rumah saja, saya di rumah sedang ikut kuliah, misalkan begitu. Tetapi faktanya pada jam dan hari yang sama, saudara men-share sebuah foto, ya, foto tentang Anda di status WA saudara, dan diketahui bahwa itu dibuat pada hari dan tanggal yang sama, dan ternyata saudara tidak ada di rumah, tetapi di satu tempat wisata misalkan. Nah, ini namanya paradok ya, tidak sadar bahwa perilaku kita sebenarnya bertentangan dengan apa yang kita inginkan gitu. Nah, ini sekarang ini banyak terjadi saudara-saudara ya. Maka hati-hati, kita tidak bisa bicara sok moralis, kita tidak bisa bicara sok etis, tetapi ternyata kita sendiri dari jejak sosial kita ternyata terekam bahwa kita itu bukanlah orang yang moralis, kita itu bukan orang yang etikanya baik ya, seperti itu ya. Oke, itu yang saat ini terjadi. Nah, tadi juga sudah saya singgung, hak-hak sipil ini pada akhirnya akan dilindungi oleh hukum ya. Nah, sehingga jika seseorang ini mengganggu atau menerobos ranah hukum tersebut, maka seseorang bisa mengajukan tindakan atau gugatan secara hukum ya. Itu tentang privasi. Oke. Nah, lalu bagaimanakah kita harus menggunakan media sosial ini dengan baik? Saudara-saudara, media sosial karena diketahui banyak digunakan orang untuk bisa membongkar, mungkin dalam tanda petik ya, jati diri ya. Maka banyak perusahaan saat ini melakukan rekrutmen untuk mengenali calon pekerjanya itu tidak menggunakan tatanan formal, tetapi dengan cara penelusuran menggunakan media sosial yang pernah dia gunakan ya. Ingat, jejak digital itu tetap ada ya, jejak digital itu tetap ada. Saudara bisa menghapus di mesin Anda, tapi di mesin yang lain Anda tidak bisa menghapus. Maka hati-hati. Nah, ini memberikan satu jejak yang lebih jujur ya, bagaimana perilaku calon karyawan tersebut ya. Dengan menelusuri jejak sosialnya, maka orang bisa mengetahui sebenarnya orang ini seperti apa ya. Ya, seperti saya katakan tadi, ternyata dia banyak paradoksnya. Wah, bahaya ya, orang ini penipu ternyata ya, suka menipu. Ngomongnya di rumah, ternyata dia men-share foto bahwa dia ternyata sedang tidak di rumah, misalkan di bioskop gitu. Nah, oleh sebab itu saudara-saudara,
di dalam melakukan media sosial atau hubungan sosial saat ini, baik menggunakan teknologi maupun tidak, itu kita harus hati-hati. Ya. Memberikan data pribadi kepada orang yang tidak bisa kita pertanggungjawabkan tentu akan bisa merugikan diri sendiri. Nah, termasuk juga pada waktu kita melamar kerja. Ya. Kalau kita melamar kerja, kita memberikan data dari pribadi, itu pun tetap berisiko juga. Karena apa? Karena orang tersebut mungkin saja bisa menggunakan untuk hal-hal yang tidak kita sukai, misalkan begitu. Meskipun pada akhirnya kalau kita tidak setuju, bisa saja kita melakukan tuntutan hukum. Tadi sudah dikatakan. Oke. Nah, oleh sebab itu, cobalah saudara untuk hanya memberikan informasi-informasi yang umum tentang diri Anda ya, di dalam menggunakan media sosial. Jangan terlalu ekstrim ya, ternyata malah memunculkan paradoks ya. Demikian pula sebaliknya, kalau Anda berteman dengan seseorang, jangan begitu mudah untuk memberikan akses informasi secara pribadi. Salah satunya adalah memberikan pinjaman handphone ya, handphone dipinjam. Nah, kalau handphone dipinjam digunakan untuk melakukan sesuatu kegiatan yang ternyata melanggar hukum, padahal itu menggunakan alat handphone saudara, maka saudaralah yang pada akhirnya juga kena, ya toh. Nah, demikian pula juga jangan memberikan satu data-data yang krusial seperti password, ya, PIN. Wah, kadang kita menyepelekan, ya, tetapi ingat bahwa password itu bisa saja kemudian digunakan untuk memasuki akun saudara dan kemudian saudara atau teman saudara yang tahu akun itu membuat tulisan misalkan atau membuat serangan terhadap orang lain yang membuat orang lain itu tidak suka dan melakukan gugatan secara hukum. Nah, aplikasi siapakah yang digunakan? Siapakah yang melakukan login ya? Itu nanti yang akan dituntut. Ya, maka hati-hati. Ya sebenarnya ini simpel sekali. Ya kita di dalam melakukan tata sosial memang sekarang ini harus hati-hati. Terkadang itu bertolak belakang dengan hal baik yang ingin kita lakukan, ya. Tetapi ya kita harus tegas karena memang dunia berubah. Ya. Contoh ya misalkan di dalam satu kejadian di bandara, ya. Kita pada waktu mau pergi, ada orang yang minta tolong untuk membawakan koper kita, ya, titip ya. Kalau kita dititipi barang melalui bandara itu kan, ya tidak masalah ya, karena barangnya tidak dibawa oleh kita, nanti akan dimasukkan ke bagasi. Nah kemudian dia tahu bahwa bagasi ada biayanya, maka orang yang pesen atau nitip tersebut akan memberikan uang. Kenapa? Karena saya bawaannya banyak, jadi ini tak bagi ya, minta tolong ya. Nah, itu kan seperti ini satu kegiatan yang biasa-biasa saja sepertinya ya, biasa-biasa saja. Maka mungkin kalau orang yang baik hati akan menerima ya permintaan tolong itu. Oke, kopermu tak bawakan. Nah, kemudian dibawakan, lalu masuk ke kabin pesawat. Nah setelah sampai di tempat tujuan, kemudian pesawat ini kabin tersebut mulai diperiksa menggunakan X-ray. Nah ternyata koper titipan ini berisi barang-barang yang melanggar aturan hukum kepabeanan, melanggar bea cukai. Misalkan ekstrimnya adalah ternyata membawa narkotik. Siapa yang kemudian akan dituntut untuk bertanggung jawab? Ya si pembawa koper itu, bukan si pemilik, si pembawa itu. Ya dia bisa berargumentasi selama dia kemudian bisa menyeret si pemilik itu. Kalau bisa, kalau tidak, maka yang terkena adalah yang harus bertanggung jawab adalah si pembawa barang tersebut. Nah, ini sama dengan dunia sosial ya. Misalkan minta tolong orang ya toh untuk mengambilkan uang, berikan pinnya, bisa bermasalah ya. Ya, atau mungkin
eh, minta tolong orang untuk membukakan PIN-nya. Nah, ini juga bisa jadi masalah. Ya, kejadian di ATM itu banyak sekali sekarang ragamnya. Dimintain tolong bahwa ini saya macet. Itu sudah. Ya kita harus berani meskipun hati baik kita barangkali ingin membantu. Ya. Oke. Nah, informasi-informasi apakah yang perlu dilindungi? Ya. Nah, di dalam ranah hukum ini ada istilahnya adalah kelas. Ya. Kelas yang dilindungi adalah satu istilah di dalam dunia hukum untuk menggambarkan karakteristik yang tidak bisa jadi sasaran diskriminasi atau pelecehan. Nah, kelas ini ada bermacam-macam, misalkan tentang usia. Ya. Usia di bawah 17 tahun, ya itu adalah kelas, ya. Kelas yang tidak bisa dituntut hukum secara formal, ya, karena dianggap belum dewasa. Sehingga kalau toh terjadi satu kegiatan yang dianggap itu juga berbahaya, maka paling hukumannya menjadi kehukuman anak. Ya, sampai dengan usia tertentu, barangkali dia baru bisa dituntut secara formal. Tapi kalau kejadiannya saat dia masih berusia muda, nah itu akan dikenakan hukuman anak. Ya. Demikian pula juga jenis kelamin, agama, informasi tentang genetik, ras, asal negara, dan kehamilan. Ini adalah kelas-kelas yang bisa dilindungi. Ya. Nah, jika informasi tentang kelas yang dilindungi digunakan untuk melakukan kegiatan, misalkan menyingkirkan kandidat, nah itu akan bisa masuk ke dalam ranah diskriminasi sosial. Ya, jadi maka ada istilah SARA, yaitu suku, agama, ras, itu akan menjadi satu area-area yang secara hukum internasional itu bisa menjadi satu area yang beranah ke hukum, gitu. Oke. Nah, diskriminasi bisa terjadi satu diskriminasi. Diskriminasi adalah satu akibat dari prasangka yang berdasarkan informasi yang dilindungi tentang kualifikasi seseorang itu. Ya. Jadi diskriminasi berdasarkan gender, laki perempuan. Nah, misalkan ada enggak aturan menjadi seorang presiden itu harus laki? Ada enggak? Enggak ada ternyata. Nah, maka jangan pernah mosok presiden kok perempuan. Nah, itu sudah melanggar karena tidak ada aturan yang mengatakan bahwa presiden itu harus jenis kelaminnya laki-laki. Maka kalau dia mencibir seorang calon presiden perempuan, nah orang ini sudah melakukan diskriminasi. Ada enggak aturan yang mengatakan bahwa seorang calon presiden itu adalah beragama Islam misalkan? Tidak ada. Ya kalau tidak ada berarti orang dengan agama, latar belakang agama pun boleh, ataupun bahkan tidak punya agama pun mungkin juga boleh. Nah kalau kita menggunakan agama untuk menyerang seseorang, misalkan dalam satu pemilihan pemerintah daerah, ya itu akan melanggar hukum. Itu sudah termasuk diskriminasi. Nah kita mungkin tahu, teman-teman juga harus tahu pada waktu pilpres, pilkada, nah itu banyak sekali sebenarnya penyerangan. Tetapi tidak semua memang masuk ke ranah hukum karena yang diserang juga tidak menganggap, ya, tidak menganggap itu perlu masuk ke ranah hukum. Meskipun ini sudah bisa masuk ke ranah hukum, ya. Oke. Oleh sebab itu apa yang harus kita lakukan? Maka kita dituntut untuk menjadi seorang yang bertanggung jawab di dalam berperilaku. Kasus yang mengarah ke perilaku tidak bertanggung jawab itu apa? Salah satunya adalah memprediksi perilaku orang. Kita tidak bisa memprediksi perilaku orang. Orang itu mempunyai karakter dan kehendak sendiri. Kita tidak pernah tahu. Ya, maka kita tidak boleh ya memprediksi perilaku orang. Nah, kalau kita sudah mulai memperkirakan atau memprediksi perilaku orang, maka ini sudah mulai mengarah ke perilaku yang tidak bertanggung jawab. Nah, pada waktu kita menggunakan aplikasi mobile, maka perilaku yang berisiko ini adalah penelusuran lokasi.
ya, kamu ada di mana sekarang, dengan siapa, sedang apa. Wah, ya, itu satu kegiatan yang sebenarnya sudah mengarah ke perilaku yang berisiko, ya. Kemudian melihat daftar kontak, ini juga satu perilaku yang tidak baik sebenarnya, ya. Mengetahui daftar kontak, oh ternyata dia nyimpen data si ini, ya, kita tidak boleh itu. Lalu mengidentifikasi user atau nomor pesawat, ini juga tidak boleh, ya, karena ini sudah akan masuk ke ranah pribadi juga, ya. Merekam transaksi, nah, maka kita lihat pada waktu, ya, ada kejadian-kejadian baik di WA maupun di apa yang berseliweran, kita lihat orang dengan begitu mudahnya merekam sebuah transaksi yang dia lakukan pada waktu belanja di minimarket misalkan. Nah, ini sebenarnya tidak boleh, ya, apalagi di toko tersebut biasanya juga tertulis dilarang melakukan perekaman, kecuali perekaman ini dilakukan atas dasar kesepakatan, ya. Saya rekam ya, setuju nggak? Setuju. Nah, baru kita melakukan perekaman. Tetapi persetujuan ini pun juga harus ada. Kalau tidak ada, maka itu sudah melanggar. Nah, apalagi kalau kita melakukan secara candid, ya. Jadi kalau kemarin misalkan kita tahu ada orang yang mencuri di supermarket, diketahui karena orang itu dari candid kemudian diviralkan. Nah, orang yang merekam ini sebenarnya sudah salah, ya, karena merekam dengan di dalam satu lingkungan tanpa izin si pemilik, ya. Oke. Lalu berbagi data dengan jaringan iklan. Nah, iklan ini kan sebuah bisnis, ya. Jadi iklan itu tayang itu sudah menggunakan biaya. Maka kalau kita kemudian menebeng satu informasi dengan menggunakan iklan orang lain, ya, kalau kita sisipin iklan kita, nah ini juga satu perilaku yang berisiko, ya, untuk kita. Oke, nah ini 3 tadi ada Google, ya. Kalau tadi Google Lens, maka saat ini adalah Google Street View, ya. Kita tahu bahwa Google ini mencoba untuk melakukan penggalian informasi terkini, ya, di dalam petanya, sehingga akhirnya dia secara rutin akan memperbarui datanya, ya. Nah, ini juga berpotensi sebenarnya. Orang suka nggak datanya itu direkam, ya. Mungkin saudara bolehlah cek rumah saudara dari 1 tahun ke tahun, ya, itu akan terlihat, ya, bagaimana rumah Anda itu awalnya terus sampai sekarang. Nah, ini sebenarnya hal biasa dari Google, tetapi kalau orang ini menyatakan dia tidak suka dan dia bisa melakukan gugatan kepada Google, maka Google wajib untuk memblur misalkan, ya, gambar tersebut, ya. Kalau tidak bisa dihapus, ya, maka minimal diblur sehingga gambar tersebut tidak bisa dilihat oleh siapapun, ya. Nah, bisa juga kita masuk ke Facebook misalkan, ya. FTC, denda FTC ini akan juga membuat satu pelanggaran privasi sebenarnya di dalam model bisnis Facebook, karena maaf, kita jadi tahu orang tersebut siapa yang melakukan pelanggaran, ya. Oke, nah, dengan penggunaan teknologi tersebut saat ini kita juga tidak pungkiri ada yang kemudian kecenderungan untuk kecanduan, ya. Pelaku bisnis cenderung menderita karena terlalu banyak data, ya, bukan karena kelangkaan data. Saya juga akhir-akhir ini mulai mencermati penulisan berita-berita di internet, ya. Nah, saya juga saya sayangkan, ya, bahwa media-media berita yang selama ini saya nilai cukup kredibel, ya, memberikan satu kebenaran, ternyata sekarang pun dia mulai ikut-ikutan memberitakan
sesuatu yang tidak sesuai dengan judulnya, ya. Atau bahkan lebih celaka lagi, memberitakan sesuatu dari sumber yang tidak jelas, tapi dikakui juga bahwa itu dari sumber tidak jelas. Nah, kalau dia akui bahwa itu dia dapatkan dari sumber tidak jelas, yang kevalitannya, yang kebenarannya itu juga tidak jelas, mengapa dituliskan? Nah, kaitannya dengan marketing, pemasaran. Karena kalau saya menuliskan judul berita seperti ini, orang akan tertarik, Pak. Meskipun isinya sebenarnya nggak ada. Ya, jadi misalkan seperti contoh kemarin, pada waktu Indonesia di leg pertama AFF itu kalah, kemudian muncul prediksi-prediksi yang mengatakan bahwa jangan khawatir, Indonesia masih bisa menang, yang penting dia menang 1-0 saja. Ya, mengapa? Karena kemenangan di leg pertama itu bobotnya sama dengan kemenangan di leg kedua, yaitu ya dia sudah menang. Nah, kalau saat ini Indonesia bisa menang meskipun cuma 1-0, nanti akan diperpanjang atau akan dilakukan pertandingan berikutnya. Aturan dari mana ini? Jadi selisih gol tidak dihitung. Aturan dari mana? Nah, ternyata ditulis juga di situ bahwa ini adalah suatu aturan yang belum tentu kebenarannya. Loh, ya kita sudah terlanjur membaca, ditulis seperti itu. Nah, ini contoh ya. Jadi kalau kita membaca hal-hal seperti ini kan malah menjadi bingung ya. Maka pelaku bisnis itu banyak menderita bukan karena dia itu tidak punya data, tetapi justru karena dia itu mempunyai terlalu banyak data yang saling tidak sinkron satu dengan yang lain ya. Tidak fokus. Nah, jadi malah bertentangan. Nah, ini akan membingungkan untuk membuat keputusan. Maka pentingnya kita mampu menciptakan satu fokus ya. Fokus ya, itu yang penting ya. Di sini ada seorang ahli saraf Kandel mengatakan bahwa hanya dengan berkonsentrasi secara intens seorang dapat menghubungkan ide dengan fakta yang baru secara bermakna dan sistematis dengan pengetahuan yang sudah ada di dalam memori ya. Jadi pentingnya kita fokus. Nah, saudara-saudara, pada era-era ini teknologi berjalan semakin cepat. Nah, kita perlu juga kenali perubahan-perubahan tersebut. Misalkan kalau di dalam buku ini membahas perbedaan antara tahun 2013 dengan 2014. Di situ ada Beyond the Cloud di tahun 2013 ya, Seamless Collaboration, Design for Analytics, Data Velocity, Software Defined Networking, dan Active Defense. Maka tahun 2014 ini berkembang teknologi baru, yaitu Digital Physical Blur, kemudian From Workforce to Crowdsource, lalu Data Supply Chains, Harnessing Hyperscale, lalu Business of Application, dan Architecting Resilience. Nah, bagaimana dengan tahun 2001? Nah, ini yang berpusat ke manusia. Ini ada Internet of Behavior ya, perilaku di internet yang semakin beragam. Lalu Total Experience Strategy dan Privacy Enhancing Computing. Sedangkan yang berhubungan dengan kemandirian lokasi, ada Distributed Cloud, ada Anywhere Operation, ada Cyber Security Mesh. Lalu yang berhubungan dengan pengiriman ya, mendelivery nilai dan segala macam, ini ada Intelligent Composable Business, ada AI Engineering, dan Hyper Automation. Nah, kita lihat dulu tentang Digital Physical Blur itu apa. Digital Physical Blur adalah pengaburan digital fisik ya, dan fisik ya. Jadi kita akan mulai masuk kepada satu area antara suatu zaman di mana kita semakin sulit untuk membedakan ini sebenarnya era digital atau era fisik, ini data digital atau data fisik ya. Nah, ada beberapa teknologi yang membuat
itu terjadi adalah ledakan perangkat M2M, mesin to mesin. Nah, ini yang kemudian membuat manusia tidak punya peran, ya. Jadi full digital, ya. Jadi manusia perannya di mana ini? Kemudian ini juga semakin didorong dengan adanya bandwidth yang lebih besar, adanya robot yang semakin canggih, ya. Kita lihat, mungkin teman-teman bisa lihat temukan di satu pabrik roti misalkan, bagaimana roti itu begitu keluar dari oven langsung ditangani oleh robot di dalam gudangnya. Robot itu sendirilah yang nanti juga akan melakukan distribusinya. Ya, saudara juga tahu mungkin mulai sekarang ini berpikir untuk penggunaan drone sebagai alat untuk mengirim paket. Ya, tidak lagi menggunakan manusia, tetapi menggunakan drone. Bahkan penggunaan drone untuk mengangkut manusia pun saat ini sudah dirilis. Ya, jadi itu adalah contoh-contoh dari penggunaan robot-robot canggih. Ya, terus kemudian juga penggunaan waktu analisis, waktu nyata, ya. Kalau dulu analisis itu untuk memprediksi sekian waktu yang akan datang, maka analisis ini sekarang diterapkan untuk yang saat ini terjadi. Nah, tren yang kedua di situ dikatakan dari tenaga kerja ke sumber daya. Ya, ini munculnya perusahaan tanpa dinding. Apa artinya? Yaitu bahwa kita nanti tidak akan melihat lagi satu perusahaan itu terbatasi atau dibatasi oleh dinding kantor. Ya, karyawannya bisa dari mana saja. Ya, jadi kalau semula karyawannya yang dianggap tenaga kerja, maka sekarang dianggap sebagai partner sumber daya. Nah, kita bisa melakukan pertukaran informasi atau pekerjaan tersebut dengan media cloud, social engineering, sosial media, kolaborasi teknologi, ya. Kemudian tren yang ketiga adalah mulai munculnya rantai nilai dari data, ya. Data ini menjadi sesuatu yang bernilai sehingga perlu dideliverikan, ya. Nah, data perlu mengalir dari satu tempat ke tempat yang lain di dalam organisasi, termasuk juga mengalir keluar organisasi kita kepada partner-partner bisnis kita, ya. Ini supaya saling memberikan satu kepercayaan, ya. Kolaborasi itu seperti itu. Nah, tren yang kelima adalah pemanfaatan dalam skala luas, di mana hardware menjadi penentu. Nah, kita mulai tahu bahwa pada saat ini teknologi semakin merasuk ke banyak hal, termasuk salah satunya di pendidikan kita, ya. Bagaimana orang dulu tidak memanfaatkan video untuk belajar, hanya untuk hiburan, tetapi sekarang video ini menjadi satu media pembelajaran sebagai pengganti ruang kelas, dan kita bisa mendapatkan kelebihannya, yaitu bahwa kita bisa mengulang satu perkuliahan, ya, karena mungkin ada yang tidak jelas, kita putar ulang saja secara mandiri. Nah, lalu tren yang kelima adalah mulai muncul beragamnya aplikasi bisnis. Nah, saudara tahu ada banyak aplikasi-aplikasi bisnis yang berbasis mobile saat ini dengan berbagai macam kepentingan, dari mulai bisnis biasa yang kita lakukan untuk makanan, untuk kebutuhan rumah tangga, tapi juga saat ini mulai untuk tanaman, ya. Jadi bagaimana seseorang bisa melakukan manajemen atau menerapkan manajemen rantai pasok untuk usaha-usaha pertanian dengan kelompok-kelompok tertentu, ya. Nah, tentu ini semua dibutuhkan satu teknologi dan aplikasi. Lalu tren yang keenam adalah arsitektur ketahanan. Yaitu apa ini? Ya, semakin banyak aplikasi yang ditanam di internet untuk melakukan transaksi-transaksi penting akan memicu, ya, munculnya sebuah gangguan orang-orang yang iseng atau memang orang yang akan melakukan kejahatan dengan cara menyerang sistem tersebut, ya. Entah itu dengan menggunakan hacker, entah itu dengan menggunakan penggelontoran data dan segala macam, ya. Oke, nah kita lihat ini menjadi satu penyeimbang, ya. Di sisi lain dengan teknologi ini orang dimudahkan,
tapi di sisi lain juga akan muncul sebuah kerawanan. Nah, oleh sebab itu maka penting saat ini adalah di samping kita menerapkan teknologi-teknologi baru, tapi kita juga harus menjaga keamanannya. Maka cyber security, ya, istilah cyber security menjadi semakin terkenal karena itu akan menjadi sebuah profesi atau satu peran yang penting di dalam dunia teknologi informasi saat ini. Dulu tidak terlalu banyak digagas, tapi saat ini cyber security banyak sekali dibicarakan, ya, karena orang mulai menyadari pentingnya cyber security ini. Nah, saudara-saudara, bagaimanakah perkembangan teknologi selanjutnya? Nah, ini kita bisa lihat dari film berikut. Jadi di tahun 2021 ada 5 teknologi yang mengemuka. Artificial intelligence atau kecerdasan buatan. Lalu analisis big data. Yang kemudian yang ketiga adalah tentang e-health, ya, kesehatan. Kita tahu dalam pandemi ini lalu muncul sekali aplikasi-aplikasi, ya, yang berkaitan dengan dunia kesehatan, yang mungkin di Indonesia saat ini yang paling terkenal adalah aplikasi Peduli Lindungi, ya. Bagaimana dengan teknologi ini pemerintah bisa melakukan pencatatan untuk membuat penelusuran, ya, kalau ada satu pandemi yang seseorang yang sakit, ya, menderita corona, kemudian dia bisa menelusur orang ini lari kemana saja, lalu potensi penyebarannya kemana saja, pemerintah bisa melakukan pelacakan, ya. Lalu ada juga tadi dikatakan cloud computing, ya, bahwa sekarang orang sudah mempunyai mobilitas yang sangat tinggi, ya, dia kalau menggunakan perangkat bahkan laptop pun mungkin sudah mulai nggak nyaman, ya, maka kemudian akan menyimpan datanya itu tidak lagi di perangkat tertentu tetapi di awan, ya, maksudnya di cloud, sehingga dia bisa mengakses kapanpun juga, dan sebaliknya juga dia bisa melakukan pertukaran dengan siapapun juga dengan lebih mudah. Itu adalah tantangan di tahun 2021. Nah, sekarang saudara bisa belajar lanjutannya, ya. Bagaimanakah tren teknologi di tahun 2022? Nah, ya, kira-kira tahun 2022 itu apa, ya? Bagaimanakah dengan big data? Apakah masih dia punya peran? Bagaimana dengan artificial intelligence? Apakah dia masih punya peran? Bagaimanakah dengan IoT, Internet of Things? Apakah dia mulai surut ataukah justru semakin masif, ya? Semakin banyak pekerjaan yang tergantung dengan internet, ya, dilakukan transaksinya melakukan internet, ya. Nah, itu menjadi tugas-tugas saudara untuk mengamati. Saudara bisa mengambil dari data mana saja untuk melengkapi materi pembahasan pada kali ini, gitu, ya. Demikian yang bisa saya sampaikan untuk hubungan antara teknologi informasi, ya, inovasi teknologi informasi, kemudian privasi, ya, dan tren di dunia bisnis. Sampai bertemu kembali.